Assalamualaikum buat teman-teman yang udah daftar ataupun yang udah resume dan submit ya. Di sini aku mau berbagi materi seleksi kompetensi teknis sesuai dengan jabatan atau bahasa lainnya tuh kisi-kisinya nih. Nah, apa aja sih? Yang pertama dulu ya, tahapan seleksi P3K teknis, tenaga teknis. Nah, di sini semuanya sama ya. Kita akan diseleksi yang pertama sekali seleksi administrasi. Nanti setelah pengumuman, ya teman-teman yang lulus akan mendapatkan 4 proses ujian, 4 proses bentuk 4 macam seleksi ya. Yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, kemudian ada seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir wawancara. Lah, kok ada wawancaranya, Kak? Yuk kita cari tahu apa aja yang dimaksud dengan seleksi-seleksi di P3K ini. Oke, yang pertama ada seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, yang kedua, ya berarti ini ngaruhnya ke kompetensi jabatan yang dipilih ya teman-teman. Yang kedua, yaitu seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur melalui kompetensi sebagai berikut. Ini kayak misalnya kalau di kalau di CPNS itu seperti di TKP ya, ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian di sistem ini ya, di seleksi kompetensi manajerial, apapun jawaban teman-teman tetap dapat poin gitu ya, tetap dapat nilai gitu. Nah, untuk seleksi kompetensi manajerial, begitu juga dengan seleksi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk ya. Bisa jadi dengan apa ya? Kalau pelayanan mungkin ya, ataupun dengan teman kerja, ataupun dengan lingkungan kerja yang baru. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, wawancara. Nah, ini bentuk soalnya seperti wawancara ya teman-teman ya, tapi tetap menggunakan sistem komputer CAT. Nah, jadi kita hanya menjawab soal, tapi soalnya itu berbentuk seperti wawancara, yaitu untuk menggali informasi non-kognitif dalam rangka menilai integritas dan moralitas yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Mungkin buat yang pernah ikut tahun lalu bukan hal yang baru, tapi yang belum pernah ikut atau baru ikut tahun ini ya, jadi buat teman-teman di tiga poin ini, 3 bentuk seleksi ini, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara, kita tetap mendapatkan paling rendah 1 poin dan paling banyak 5 poin. Untuk di manajerial dan sosiokultural itu ada yang 4 poin ya. Sedangkan di kompetensi teknis jawabannya fix ya, maksudnya jika benar maka kita dapatkan nilai, dan jika salah maka kita tidak mendapatkan nilai. Nah, yuk kita ke kisi-kisi jabatan atau materi. Nah, saya di sini mau menjelaskan tentang jabatan arsiparis. Nah, arsiparis ini kalau ahli pertama ini untuk S1 ataupun D4 ya, S1 ataupun D4, S1 administrasi, S1 sistem arsiparis gitu ya. Jadi di sini ada 2 seleksi kompetensi teknis, yaitu ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Ini berdasarkan surat edaran Menteri Kemenpan RB ya, Kementerian Permenpan RB ya,
nomor 275 tahun 2023 ya, tentang kisi-kisi 2022 dan 2023 juga akan dilakukan materi yang sama. Nah, pertama sekali ada kompetensi umum, yaitu teman-teman harus melajari tentang pengantar kearsipan, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang nomor 43 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012. Dan kompetensi khususnya lumayan banyak ya, ada 9 poin, yaitu ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 48 tahun 2014, penggunaan dan pemeliharaan, pembinaan kearsipan, pelindungan dan penyelamatan arsip, pembinaan kearsipan berupa pengawasan kearsipan, pengelola arsip dinamis yaitu penyusutan arsip, ya, pengelolaan arsip statis, autentikasi arsip, pengelolaan arsip statis, pengolahan arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip, pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi publik arsip melalui JIKN. Nah, ini teman-teman cari dulu materinya. Next video kita bahas soal-soalnya. Oke. Kemudian ada arsiparis terampil. Arsiparis terampil ini biasanya untuk D3 ya teman-teman ya. D3 administrasi, D3 arsiparis, D3 akuntansi, D3 sekretaris. Nah, gitu ya. Jadi tetap ada juga kompetensi umum dan kompetensi khusus. Teman-teman juga harus paham tentang pengantar kearsipan, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 dan PP nomor 28 tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu kompetensi khusus penciptaan. Ini penciptaannya maksudnya apa sih? Penciptaan ini maksudnya tuh bentuk ya, bentuk arsip yang akan kita lakukan. Bisa itu bentuk rekaman ataupun bentuk folder ataupun bentuk audio gitu ya. Jadi ada sebuah penciptaan arsip gitu. Nah, kemudian ada penggunaan dan pemeliharaan. Untuk apa ya? Nanti arsipnya bakal digunakan lagi ataupun akan disimpan untuk masa jangka waktu yang akan datang gitu ya. Nah, kemudian ada layanan arsip statis, ada pembinaan kearsipan. Pembinaan kearsipan bernilai yaitu ada penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis. Dan yang terakhir pengelolaan arsip statis. Nah, untuk D3 lumayan ya, lumayan lebih sedikit daripada ahli dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Kemudian ada nih aku sempatin juga untuk pemadam kebakaran terampil. Nah, kalau terampil itu biasanya juga D3 teman-teman ya, kalau muda ataupun biasanya juga bisa untuk SMA. Nah, kemudian ada kompetensi umum dan kompetensi khususnya juga nih. Yang pertama ya, teori segitiga api, sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan serta alat komunikasi, kesiagapan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Yang keempat yaitu keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing aparatus. Nah ya, jadi teman-teman harus paham kompetensi umumnya dulu, kemudian kompetensi khususnya yaitu operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan, tali temali dan penyelamatan, dan yang ketiga yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, itu untuk yang jabatan terampil ya. Nah, aku juga tambahin di sini yaitu jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Ini biasanya untuk D4 dan juga S1 ya. S1 Informatika, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan yang berkaitan dengannya. Ini ya untuk Pranata Komputer khusus tidak ada pembagian antara kompetensi umum dan kompetensi khusus. Jadi hanya ada 8 poin kompetensi yang akan diseleksi. Yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen layanan IT, layanan TI ya. Kemudian manajemen katalog. Ada konsep basis data,
taksonomi, desain basis data ya, dan penerapan yang lainnya sampai konsep implementasi sistem informasi geografis dan multimedia. Pastinya teman-teman udah paham ya. Jadi tinggal cari materinya dulu, nanti next video aku bahas soalnya. Oke. Kemudian ada pranata komputer terampil. Ini untuk D3 sistem informasi, D3 teknik komputer, D3 teknik informatika ya. Hanya ada 5 seleksi ya, 5 materi untuk kalian, dan ini lebih simpel dan sesuai dengan manfaat jabatan yang didapatkan ya. Yang pertama ada konsep data, database, operasional data, dan big data, konsep sistem jaringan, topologi jaringan, dan lain-lain sampai ke perekaman data spesial dan uji program ya, uji coba program multimedia interaktif. Oke, itu aja. Udah berapa ya? Udah 5 jabatan fungsional yang aku bahas di sini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu materi atau kisi-kisi untuk jabatan fungsionalnya, boleh langsung di komen aja, nanti aku bantuin kirim kisi-kisinya atau materinya. Oke, sekian dari aku.